Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Hanjewu akan murid-murid Prasa kelas 6. Kali ini Bapak Medi Siswanto akan memberikan video pembelajaran muatan lokal kembali. Hari ini Bapak akan menyampaikan materi lanjutan dari minggu yang lalu. Kalau minggu yang lalu adalah alat transportasi air, kali ini Bapak akan menyampaikan alat transportasi darat. Jadi dalam bab 2 itu ada dua ya. Yang pertama alat transportasi air, yang kedua adalah alat transportasi darat. Baik, pada kesempatan ini Bapak sebelum masuk lebih jauh untuk materi pembelajaran kita kali ini, Bapak akan menyampaikan sejarahnya dulu tentang alat transportasi darat. Nah, sejarah alat transportasi darat itu dimulai dengan tandu. Ya, dalam sejarahnya adalah tandu. Tandu pernah dianggap sebagai alat angkut paling kuno yang digunakan manusia. Menggunakan tenaga kuli yang berjumlah 2 sampai dengan 4 orang untuk memanggul satu tandu. Kondisi jalan yang berbukit dan naik turun membuat tandu menjadi alat angkut bangsawan yang lebih nyaman dibandingkan dengan berkuda. Sampai saat ini tandu masih digunakan tetapi lebih diperuntukkan bagi evakuasi orang sakit, baik dalam kondisi tempat kejadian tertentu maupun umum, seperti mengangkut murid yang sakit saat upacara bendera atau mengevakuasi korban bencana di tempat yang sulit dijangkau. Jenderal Sudirman memiliki tandu yang dipergunakan beliau untuk melakukan perjalanan. Sebut saja Juari adalah satu di antara kuli yang memanggul tandu Jenderal Sudirman. Memanggul tenda sang jenderal menjadi kebanggaan yang luar biasa dan pengabdian tanpa imbalan bagi Pak Juari. Bapak bisa tunjukkan foto dari tandu yang dimaksud. Ini hampir mirip dengan tandu yang digunakan oleh Jenderal Sudirman pada masa lalu. Di sini di dalamnya bisa diduduki oleh satu orang. Di sini ada penutupnya sehingga orang yang ada di dalam tenda itu bisa terlindungi dari sinar matahari ataupun tidak dapat dilihat orang jauh, gitu ya. Jadi tertutup oleh tenda ini. Ini juga ada aktivitas di mana orang memanggul tandu. Kalau gambar yang kedua ini 4 orang, 2 di depan, 2 di belakang. Ini ada 2 orang menggunakan sarung. Menggunakan sarung dimasukkan kayu sehingga sarung bisa diduduki di dalamnya. Mungkin mengerti apa yang Bapak maksud ya. Selanjutnya di Kabupaten Ketawaringin Timur, orang Dayak juga dulu menggunakan alat transportasi pengangkutan yang disebut dengan luntung dan keba. Luntung dan keba merupakan alat angkut yang sejak dulu digunakan suku Dayak untuk membawa hasil kebun dan hutan. Luntung berbentuk bulat, sedangkan keba berbentuk segi empat dengan bahan dasar rotan. Menggunakannya dengan cara dipanggul, benda ini mulai jarang digunakan saat ini. Bapak bisa tunjukkan gambar yang Bapak bacakan tadi. Ini luntung namanya. Lanjung kalau dalam bahasa Banjar. Ini keba. Keba. Ya. Apa bedanya Pak luntung dengan keba? Tadi sudah Bapak jelaskan. Kalau luntung itu bulat, kalau keba itu segi empat. Ya. Dan barang-barang yang diangkut bisa saja sama ya. Tapi kalau di kampung Bapak, keba hari ini digunakan untuk mengangkut karet dari kebun karet gitu ya, diangkut ke sungai ataupun diangkut ke penjualnya. Keba ya. Kalau luntung biasa digunakan untuk mengangkut padi, mengangkut sayuran, mengangkut buah, mengangkut singkong dan sebagainya. Ya, gitu. Selanjutnya di sini ada alat transportasi tradisional juga. Ini hampir mirip dengan tandu, tapi dia lebih kecil dan
digunakan untuk mengangkut bibit tanaman. Kalau dalam gambar ini ada dua orang yang sedang mengangkut bibit karet untuk ditanam di kebun. Kenapa menggunakan ini? Supaya pengangkutannya dapat lebih banyak dan jalur untuk menanam atau jalan untuk menanam karet ini tidak mudah, sehingga digunakanlah tandu seperti ini. Tidak bisa menggunakan gerobak, apalagi angkong dan sebagainya, tidak bisa. Harus dapat dilalui hanya dengan jalan kaki. Maka tanaman-tanaman yang seperti ini dapat diangkut menggunakan tandu yang ada ini ya. Mengerti maksudnya ya? Selanjutnya di sebelahnya di sini ada sepeda. Nah, Bapak bacakan sedikit untuk sepeda. Tahu sepeda ya? Penemu sepeda pertama kali tahun 1818 adalah seorang berkebangsaan Jerman bernama Baron Karl Dries von Sorbonne. Beliau membuat alat transportasi roda 2 untuk menunjang efisiensi kerjanya karena sebagai kepala pengawas hutan Baden. Ia memang butuh sarana transportasi bermobilitas tinggi. Model awal yang dikembangkannya merupakan perpaduan antara sepeda dan kereta kuda, sehingga masyarakat menjuluki ciptaan sang baron sebagai dandy horse. Seiring waktu, banyak penemu sepeda lainnya bermunculan dari berbagai negara yang berusaha untuk menyempurnakan sepeda dari model penemu pertama baron, Karl Dries von Sorbonne. Nenek moyang sepeda diperkirakan berasal dari Prancis. Sejarah mencatat Prancis sejak awal abad ke-18 mengenal alat transportasi roda 2 yang dinamai dengan velosipede. Bertahun-tahun, velosipede menjadi istilah yang merujuk bentuk kendaraan roda 2 dengan konstruksi yang belum mengenal besi serta model yang masih sangat primitif. Itu sekilas tentang awal mula dari sepeda. Penemu pertama itu adalah Baron dari Jerman. Ya, dulunya sepeda tidak ada engkolnya, hanya ada tempat duduk, ada rodanya, kemudian ada setirnya, dan yang menggerakkannya adalah kaki manusia langsung menapak ke tanah. Ini, Bapak dapat katakan ini adalah sepeda pertama kali yang dibuat oleh Baron. Ya, jadi tidak ada engkol di sini. Sepeda termasuk alat transportasi darat. Oke, selanjutnya dengan bersepeda kita juga banyak keuntungan yang kita dapatkan. Ya. Sepeda itu ramah lingkungan, ya, sehat, kemudian terjangkau. Memang ada sepeda-sepeda yang memang mahal, tapi yang murah juga ada, dan fungsinya juga sama. Ya, ada yang harga sepeda di bawah 1 juta, bahkan ada harga sepeda di bawah 500.000. Ya, tinggal kita maunya yang mana. Ya, yang mahal mungkin dia jauh lebih kuat gitu aja. Kalau untuk kenyamanan Bapak pikir sama saja. Yang membedakan hanya mungkin kekuatannya saja. Kemudian selain memang sepeda itu sehat, sepeda itu murah, bersepeda juga Bapak pikir adalah suatu hal yang menyenangkan sebagai sarana bermain bagi anak-anak. Kemudian relatif aman dibandingkan dengan alat transportasi lainnya yang digunakan pada hari ini. Ada juga kerugian yang mungkin didapat dari bersepeda, bisa melelahkan, waktu yang ditempuh lebih lama, daya tampung barang juga tidak bisa banyak. Ya. Kemudian selanjutnya transportasi darat apa lagi? Tadi yang tradisional adalah tandu. Kemudian agak modern sedikit ada sepeda, ada motor, ada mobil, ada apa lagi? Ada kereta. Ya. Mungkin itu yang bisa kita kenal sebagai alat transportasi darat yang hari ini yang sangat-sangat membantu manusia dalam menjalankan aktivitasnya sehari-hari. Baik, Bapak cukupkan mungkin sampai di sini dulu materi untuk alat transportasi darat, dan
Sebelum Bapak tutup video ini, Bapak minta kalian untuk mengerjakan tugas, dan kepada siswa yang masih belum mengumpul tugas dari video pertama sampai dengan video keempat, atau hanya mengumpul beberapanya saja, Bapak ingatkan agar segera diselesaikan. Karena bagaimanapun pembelajaran ini bisa menjadi penentuan bagi kalian nanti ketika pada saat kelulusan. Nilai ini juga dapat mempengaruhi untuk nilai akhir. Oke, Bapak bacakan untuk soal yang harus kalian kerjakan. Sebutkan alat transportasi darat yang kalian sukai. Berikan alasannya mengapa kalian menyukainya. Itu ya. Terima kasih dari Bapak. Mohon maaf atas segala kekurangan. Tetap jaga kesehatan kalian dimanapun berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Hanjewu.